Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Love TV di film Tajwid Cinta. Kali ini diceritakan bahwa Tante Nadia sedang menunggu kabar dari Arman. Tante Nadia ingin menelpon Arman, namun Tante Nadia takut itu justru akan mengganggu aksi Arman. Akhirnya Tante Nadia memutuskan untuk menunggu saja kabar dari Arman. Dan benar saja, Arman saat itu sedang dikejar-kejar oleh security rumah sakit. Arman bersembunyi di kamar mayat. Security pun mencarinya ke sana namun tidak menemukannya. Security kembali ke tempatnya dia bertugas. Arman pun keluar dari ruangan tersebut dan berlari keluar rumah sakit. Sementara itu, Sipa, Tante Pero, Dapre, dan Tante Indri bersiap untuk pulang namun menunggu kedatangan Pak Rahmat dan Pak Rizky. Akhirnya Pak Rahmat dan Pak Rizky pun datang. Mereka sangat senang karena Sipa sudah dibolehkan pulang. Akhirnya mereka semua pun pulang ke rumah Pak Rizky. Di tempat lain, Alina pun baru saja sampai ke rumahnya. Tante Nadia melihat anaknya datang dengan wajahnya yang sangat sedih. Tante Nadia mengira-ngira bahwa mungkin Alina telah melihat Dapri dan Sipa. Sementara itu, Oki pun yang mengikuti Alina sudah sampai di sana dan hatinya lega karena Alina sampai ke rumah dengan selamat. Kembali kepada Arman yang lari dari rumah sakit. Arman menelpon Tante Nadia untuk memberikan kabar. Arman pun mengatakan bahwa dirinya telah gagal. Mendengar hal ini, Tante Nadia sangat geram. Arman mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin ada gagalnya, namun Tante Nadia tidak mau tahu dan ingin hasilnya itu berhasil. Tante Nadia mengatakan kepada Arman bahwa dia tidak akan membayar Arman. Arman pun mengiyakan, tapi dia mengancam karena jika tidak dibayar maka Arman akan memberikan rekaman kepada Pak Rahmat dan juga kepada polisi. Akhirnya Tante Nadia pun sangat marah sekali dan melemparkan handphonenya ke lantai. Sementara Arman teringat akan kotak yang dia buang waktu itu. Arman hendak mengambil kotak tersebut, tapi sebelumnya akan mengganti kostum dirinya terlebih dahulu. Beralih ke rumah Tante Pero. Di sana tampak pembantunya sedang merapikan kamar Sipa. Caca datang menemui Bimina dan menanyakan apakah Sipa akan pulang karena kamarnya dibereskan. Bimina menjawab bahwa Sipa tidak akan pulang lagi ke situ, melainkan ke rumah suaminya. Mendengar hal ini, Caca pun kecewa dan marah. Dia berlari keluar dari kamar yang dibersihkan oleh Bimina. Tak lama kemudian Oki sampai di rumah tersebut dan memanggil-manggil Caca. Namun Oki tidak menemukan Caca. Oki menanyakan kepada Bimina di manakah Caca. Bimina pun menceritakan kejadian tadi kepada Oki. Oki kembali mencari Caca di kamarnya. Oki tahu bahwa Caca bersembunyi di dalam lemari dan Oki memanggil Caca dengan berhitung sampai 3 kali. Namun Caca tetap tidak mau keluar. Akhirnya Oki mengatakan kepada Caca bahwa dia pun akan pergi meninggalkan rumah itu. Akhirnya Caca pun keluar dari persembunyiannya dan memeluk Oki. Oki merasa nyaman berada dalam pelukan Caca. Oki merasa Caca seperti Bunda Pero yang sangat menyayanginya dan jika sedih akan menghiburnya dengan cara menepuk-nepuk pundaknya. Nah pemirsa,
Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apakah Oki akan merasa tenang dengan hatinya yang masih teringat akan Syifa? Ikuti terus alur ceritanya dan simak sinetronnya hanya di SCTV.